Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Di minggu yang berbahagia ini kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus, terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami puji dan muliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Berkati hati dan kuasai pikiran kami dengan roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada minggu yang berbahagia ini dari Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, minggu ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Kami menawarkan tema hidup saling mengasihi. Hidup saling mengasihi. Bapak Ibu saudara-saudara, berbicara tentang kasih, semua orang percaya pasti pernah mendengar perkataan kasih. Kata kasih sering terngiang, terdengar dari orang-orang percaya. Orang-orang yang hidup dalam Kristus Yesus pasti dan sering mendengarkan kasih. Setiap pujian, penyembahan ada kasih dalamnya. Setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, baik dalam persekutuan, ibadah minggu, ada kasih di dalamnya. Karena kasih merupakan perintah Allah. Kasih merupakan hukum terutama dan pertama. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tetapi walaupun kasih sering kita dengar, sering kita ucapkan, nyatanya dalam prakteknya saudara-saudara Bapak Ibu, kita harus sama-sama akui sangat-sangat sulit untuk mengerjakannya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, karena ini merupakan perintah dari Tuhan, tidak ada kata tidak. Namanya perintah. Ketika perintah ini kita lakukan, maka di balik perintah yang kita lakukan ini, Tuhan akan memberikan upah yang terbaik. Tetapi sebaliknya, ketika perintah ini tidak kita lakukan, maka Tuhan juga akan memberikan hukuman kepada kita, bagi kita yang tidak mengerjakan dan mempraktekkan kasih ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini, bagaimana Yesus
mengatakan kepada murid-murid pada saat itu, sesungguhnya Allah akan mempermuliakan dia. Di dalam dia Allah akan dipermuliakan. Kematian Kristus Yesus, nama Tuhan dipermuliakan. Kebangkitan Kristus Yesus, nama Tuhan dipermuliakan. Kenaikan Kristus Yesus, nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara-saudara, detik-detik terakhir Yesus bersama dengan murid-murid, Yesus mau pastikan murid-murid yang hidup tetap di dalam kesetiaan di dalam dia, tetap berpegang iman kepada dia. Sesungguhnya sebentar lagi Allah akan dipermuliakan di dalam dirinya. Ketika Yesus berkata seperti itu, Yesus memberikan perintah baru, perintah terakhir kepada murid-murid. Apa perintahnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Agar murid-murid yang ditinggalkan oleh Yesus hidup saling mengasihi, sama seperti Yesus mengasihi murid-murid. Ini merupakan perintah. LAI memberikan judul perintah baru. Tetapi sesungguhnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelumnya juga Yesus sering mengajar tentang kasih ini. Tetapi perintah ini ditekankan kembali. Firman ini ditekankan kembali oleh Kristus Yesus kepada murid-muridnya. Mari hiduplah saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Yesus membuktikan kasihnya itu melalui kematiannya di kayu salib. Bentuk kasih dan pengorbanannya untuk menyelamatkan umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita hidup saling mengasihi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, hidup saling mengasihi kepada sesama manusia, itu membuktikan kalau kita adalah murid-murid Tuhan. Apa buktinya kalau kita murid Tuhan? Ini saling mengasihi. Kalau kita saling berbenturan, saling berselisihan paham, dan berkepanjangan, bahkan bermusuhan, itu tidak membuktikan kalau kita murid-murid Tuhan. Boleh bertengkar, boleh berselisihan paham, tetapi hiduplah dalam kasih Tuhan. Hiduplah saling mengampuni. Hiduplah saling memberikan kasih yang daripada Tuhan. Kita ingat Bapak, Ibu, kasih Tuhan kepada kita sangatlah besar. Itu yang mau dikatakan Tuhan pada saat ini. Ketika kita hidup dalam kasih, maka sesungguhnya itu sudah mencerminkan kita adalah murid-murid Tuhan. Betapa pentingnya Bapak, Ibu, perintah ini. Betapa pentingnya kasih ini. Sehingga Yesus katakan diulang kembali. Perintah baru ini dikatakan Yesus kembali agar murid saling mengasihi. Dan Yesus punya alasan memberikan perintah ini karena Yesus terlebih dahulu mengasihi mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini yang mau kita gumulkan bersama-sama. Mari kita bergumul Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kita mau percaya juga berat mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita. Itu berat. Tetapi kita mau ingat Bapak, Ibu, seberapa besar pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan hidup kita. Seberapa besar kasih Tuhan untuk menebus dosa kita. Sehingga kita bisa perlahan-lahan meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk mengampuni sesama. Tuhan, mampukan aku untuk membuka pintu maaf kepada orang yang telah menyakiti hatiku. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di mana orang percaya, di mana orang Kristen berada, ketika dia hidup dalam pengampunan, ketika dia hidup mampu mengampuni orang lain, tidak usah dikatakannya dia murid Tuhan Yesus, semua orang akan tahu dia pengikut Tuhan. Karena apa Bapak, Ibu? Tuhan terlebih dahulu memberikan teladan bagi kita untuk mengampuni, untuk mengasihi. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan ini adalah perintah. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ketika perintah kita lakukan, maka ada upah yang kita terima. Sebaliknya ketika perintah ini tidak kita lakukan, maka ada hukuman yang akan kita terima. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari, walaupun berat perintah ini kita lakukan,
mungkin kita menghilangkan harga diri, mungkin kita menghilangkan merasa orang yang lebih tua, yang dituakan. Tetapi ketika kita hidup dalam Tuhan, maka kita hidup saling mengasihi. Walaupun hati ini hancur dan sakit. Tapi karena ini perintah, sebagai murid Tuhan, kita akan dapat melakukannya. Tuhan menolong kita. Tuhan memampukan kita untuk melakukan hidup saling mengasihi. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu telah kami dengarkan ya Tuhan, yang mengajari dan mengingatkan kami kembali untuk hidup saling mengasihi sesama kami. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Mampukan, tolong, dan ajari kami untuk bisa hidup dan menerima orang-orang yang telah menyakiti hati kami dan memberikan pengampunan bagi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua, saudara-saudara dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom untuk kita semua. Kita bersyukur minggu ini kita dapat bertemu kembali untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam Yesus, kami puji dan muliakan nama Tuhan yang senantiasa boleh memberkati dan memelihara kehidupan kami. Napas kehidupan, kesehatan Tuhan percayakan atas kami. Dan kami mau gunakan kesempatan ini untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan roh-Mu ya Tuhan, agar firman Tuhan boleh kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada minggu ini dari Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-29. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang mau kita renungkan pada saat ini, mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara, minggu lalu kita berbicara tentang perintah terakhir Yesus kepada murid-muridnya, yaitu untuk hidup saling mengasihi. Dan pada saat ini kita belajar dari firman Tuhan, bagaimana Yesus mengingatkan kita, ketika kita mengasihi Dia, maka kita juga harus menuruti dan melakukan firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga tema kita pada minggu ini mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya.
Banyak orang yang mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Dia yang menciptakan dan memelihara kehidupanku. Tetapi ketika kita diperhadapkan oleh situasi perasaan, oleh situasi emosional, oleh situasi keinginan daging, terkadang kasih yang kita ucapkan tadi, aku mengasihi Tuhan, itu pudar seketika juga Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita tidak benar hidup mengasihi Tuhan. Ketika kita benar hidup mengasihi Tuhan Bapak Ibu, walaupun keinginan daging kita ini tidak terpuaskan, kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Sebaliknya Bapak Ibu, orang yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak menaruh kasih kepada Tuhan, maka dia juga tidak melakukan perintah Tuhan ataupun firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita dapat melihat praktek kehidupan kita dulu. Kita dapat mengaca diri sendiri. Apakah diri kita sudah mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan? Atau sebaliknya, kita tidak mengasihi Tuhan dengan tidak melakukan perintahnya. Kita dapat menguji diri kita. Sudahkah aku hidup di dalam mengasihi Tuhan? Atau sebaliknya, tidak mengasihi Tuhan dengan tidak melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus katakan juga, ketika Yesus tidak ada lagi bersama kita di dunia ini, Roh Kudus yaitu Roh Penghibur akan diberikan, dikaruniakan Allah kepada kita. Diutus Allah untuk mengingatkan kita, untuk menghibur kita. Sehingga Bapak Ibu kita harus percaya ketika firman Tuhan yang pernah diucapkan Yesus ke tengah-tengah dunia ini, Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita kembali akan firman-firman Tuhan yang pernah didengarkan selama pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Kalau mengandalkan memori atau ingatan kita Bapak Ibu sendiri, ingatan kita semata, firman Tuhan yang setiap minggu kita dengarkan, itu kalau satu minggu satu kali Bapak Ibu, sebulan 4 kali. Bagaimana yang seminggu 2 kali, bagaimana seminggu yang 3 kali. Karena Roh Kuduslah yang mengingatkan kebenaran firman Tuhan itu kepada kita ketika kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Sehingga Roh itu yang mengingatkan kita apakah yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Tanpa pertolongan Roh Kudus Bapak Ibu, maka keinginan daging akan lebih besar menguasai hati dan pikiran kita. Tetapi Yesus katakan Bapak Ibu, Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Bagaimana kita sudah mengenal dan percaya kepada Kristus, dan ketika kepercayaan itu kita imani, Roh ada dalam diri kita untuk mengingatkan dan menghibur kita dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus juga katakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu tidak perlu bersedih, karena aku pergi kepada Bapa. Aku pergi dan aku datang kembali. Bapak Ibu, ini iman kita. Kepergian Yesus bukan kepergian selamanya, tetapi Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan di situ kita semua orang yang percaya Bapak Ibu, orang yang menaruh harapannya kepada keselamatan, maka Tuhan akan menyelamatkan kehidupan kita ketika Yesus datang kedua kali. Jadi Yesus katakan, tidak usah gentar dan gelisah hatimu. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena apa Bapak Ibu? Kita punya Roh Kudus yang menemani diri kita, yang menolong kita dan menguatkan kita dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Yang penting kita tetap memelihara iman percaya sampai kedatangannya kedua kali. Kita tetap hidup di dalam Tuhan sampai di garis akhir. Sampai kita meninggalkan dunia ini, sampai kedatangannya kedua kali, kita hidup dalam perintah Tuhan dan hidup dalam mengasihi Tuhan dengan melakukan segala perintahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya hidup mengasihi Allah itu, mengasihi Tuhan itu bukanlah mudah. Tetapi bagaimana hidup kita harus hidup melakukan firman Tuhan.
Ketika kita tidak mengasihi Tuhan, maka kita juga tidak akan melakukan perintah Tuhan. Ketika kita hidup percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, maka Roh Kudus juga ada dalam diri kita. Roh yang mengingatkan kita. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ingatlah, percayalah. Ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, tidak ada firman Tuhan yang berlalu begitu sia-sia. Ketika kita berharap Tuhan tolong kami untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan, Roh Tuhan bekerja. Firman Tuhan bisa saja berhenti dan sudah kita dengarkan, tetapi Roh akan terus bekerja dan berkarya untuk mengingatkan kita kembali akan firman-firman Tuhan, akan kebenaran-kebenaran Tuhan yang telah kita dengarkan selama hidup kita, Bapak Ibu. Semua itu oleh karena pekerjaan Roh. Ketika kita diperhadapkan dengan kebenaran atau tidak kebenaran, Roh Tuhan akan bekerja. Ketika kita hidup dalam mengenal dan mengasihi Tuhan, maka kebenaranlah yang kita lakukan, dan ketidakbenaran ini akan kita tinggalkan karena itu merupakan keinginan daging. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita puji, kita sembah dan muliakan nama Tuhan. Kita harus yakin, aku hidup mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, aku harus hidup melakukan perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sudah mengenal, sudah mengetahui dari Alkitab apa yang menjadi firman dan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, selamat melakukan perintah Tuhan, selamat mengasihi Tuhan, sehingga kita boleh hidup di dalam naungan kasih-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Ketika kami mengasihi Tuhan, maka perintah Tuhan harus kami lakukan dalam setiap aspek kehidupan kami. Roh-Mu yang menolong kami. Kami percaya Roh Kudus sudah diam dalam hidup kami, sehingga Roh Kudus yang akan mengingatkan kami kembali dan menghibur kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Selamat hari Minggu bagi kita semua.